Hai guys, kembali lagi di channel Titik Mulai. Nah, di video kali ini ada yang sedikit berbeda nih. Saya ingin kita bisa belajar dari mana saja, termasuk film. Nah, jadi di series kali ini, saya ingin membahas apa yang bisa kita pelajari dari menonton suatu film. Nah, seriesnya akan bernama BFF, Belajar Faedah Film. Nah, jadi di sini aku akan mengulik pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari menonton sebuah film. Setidaknya untuk aku pribadi, dan aku akan share ke kalian semua. Nah, jadi untuk film yang pertama yang ingin aku bahas adalah Money Heist, atau La Casa de Papel. Jadi, apa itu Money Heist? Nah, tapi jika kamu takut mungkin ada sedikit spoiler saja, saya sarankan kamu nonton film itu dulu, baru kembali ke video ini. Nah, jadi di film pertama ini, saya ingin membahas Money Heist ataupun yang dikenal sebagai La Casa de Papel. Nah, singkat cerita, Money Heist ini adalah sekelompok perampok di Spanyol yang ingin merampok bank besar di Spanyol. Jadi si perampok ini bertarung melawan si polisi dan berkali-kali polisinya dibodoh-bodohin. So, apa yang bisa kita pelajari dari perampokan itu dan cocok logi ke real life kita ataupun bisnis ya. Nah, yang pertama, sebuah usaha ataupun bisnis yang kamu sudah siap untuk melakukannya itu bukan mie instan. Tidak bisa dilakukan dalam 3 menit. Ketika kamu sudah memutuskan untuk menjalani suatu bisnis atau suatu usaha, itu kamu sudah terjun di dalam sebuah maraton di mana kamu harus berkomitmen secara jangka panjang. Bukan sprint ya, karena garis finishnya akan sangat jauh. Jadi kamu perlu maraton, urus stamina kamu, strategi kamu, yang akhirnya akan membawa kamu ke garis finish. Yang kedua, ketahui target market kamu. Nah, bagi yang sudah nonton, seperti sang profesor, dia itu tahu banget tentang target market dia. Contohnya di kasus dia adalah, dia mengetahui gerak-gerik apa yang akan dilakukan polisi selanjutnya. Makanya dengan cara itu dia bisa mengcounter dengan strategi-strategi yang lebih baik. Seperti halnya jika kamu melakukan suatu bisnis, kamu juga harus tahu target market kamu. Seperti demografiknya, mungkin behaviornya. Ketika kamu mengetahui itu semua, baru kamu bisa menyerang dengan strategi-strategi yang lebih cocok. Misalnya audiens kamu adalah ibu-ibu. Jadi kapan kamu harus melakukan promosi, free delivery, dan sebagainya. Yang ketiga, ketahui skill set kamu dan di mana kamu harus fokus. Bagi yang sudah menonton, pasti tahu dong sekelompok perampok itu punya skill set dan peran masing-masing di perampokan itu. Contohnya si profesor sebagai otak dari kelompok itu, Berlin sebagai kaptennya, kalau di perusahaan mungkin bisa disebut Berlin sebagai general manager. Terus ada Rio yang sebagai IT department, dan ada juga Nairobi yang melakukan quality control, dan Oslo dan Helsinki sebagai tenaga buruh. Dan setiap karakter juga punya peran yang berbeda-beda sendiri, kecuali Tokyo, yang kayak Tokyo. Jadi intinya di semua bisnis pun sama, di sebuah organisasi juga sama, kita butuh sebuah tim yang solid di mana skill setnya berbeda-beda. Jangan maksa melakukan apapun sendiri. Kalau misalnya kamu memang sudah tidak punya waktu ataupun itu bukan kerjaan yang seharusnya kamu lakukan, coba kita percayakan kepada tim kita yang lain. Yang keempat, fokus pada tujuanmu. Nah, aku tahu ketika kita melakukan sesuatu, pasti kita ada suatu tujuan yang ingin kita capai. Nah, contohnya nih, misalnya sekarang target kita adalah mencapai 100 juta pertama, dan kita sudah bekerja, dan akhirnya udah nih nyampe di 50 juta. Mungkin kita akan terdistraksi dengan barang-barang yang selama ini kita pingin dan belum kita dapat. Itu wajar, tapi kita harus tetap konsisten dalam mengikuti tujuan kita, yaitu 100 juta. Nah, kalau misalnya kita baru sampai 50 juta, dan akhirnya kita mengambil sedikit uang, misalnya 20 juta untuk membeli apa yang kita mau, akhirnya tujuan kita nggak nyampe-nyampe. Jangan seperti itu, kita harus fokus. Jangan kayak Tokyo, dikit-dikit nggak fokus. Nah, yang kelima, walaupun kamu sudah fokus, pasti aja kita akan melakukan kesalahan. Dan itu wajar, wajar banget, wajar. Itu juga akan efek ke rencana kamu ataupun bisnis kamu. Tapi coba kita bersikap seperti The Professor dan Berlin. Kalau ada kesalahan, kita koreksi. Kita cari kesalahannya di mana, kita pelajari lebih dalam agar kedepannya kita nggak salah lagi. Ingat, salah itu biasa. Orang-orang juga bisa karena terbiasa. Dan yang keenam adalah punya visi lebih dari sekedar uang. Itu maksudnya bagaimana? Tentu saja, aku nggak mau munafik bahwa ketika kita melakukan bisnis atau usaha, pasti demi uang. Tapi, kalau hanya uang yang kamu kejar saja, at some point itu kamu bakal bosan. Karena sebetulnya uang yang kamu cari itu berapa sih? Apakah 100 juta, 1M, atau 1T misalnya? Walaupun pastinya uang merupakan motivasi yang bagus untuk membuat kita tetap
berjalan. Tapi kamu harus cari suatu alasan di mana kamu melakukan ini lebih dari sekedar uang. Kamu melakukan suatu bisnis yang fokus terhadap masyarakat ataupun fokus ke lingkungan. Jadi kamu punya visi yang lebih dari sekedar uang. Dan aku yakin banget itu bisa lebih sustainable daripada kamu hanya bekerja pada uang. Ini juga bisa kita pelajari dari Berlin dan Profesor. Kalau misalnya yang mereka cari hanya uang, ketika mereka menghadapi suatu bahaya, aku rasa mereka akan kabur karena uang yang mereka rampok itu sudah cukup banyak. Tapi kenapa mereka tidak kabur dan ingin melakukannya sampai akhir sesuai dengan rencana mereka adalah rencana dari almarhum ayahnya. Dan yang ingin mereka dapati selain daripada uang itu adalah merealisasikan apa yang bokapnya inginkan sejak lama dan bokapnya belum kesampaian gitu. Nah, itu adalah 6 pelajaran yang saya bisa ambil dari menonton Money Heist ini. Jadi teman-teman, aku rasa setiap kali kita nonton itu punya nilai-nilai berbeda yang bisa kita ambil. Jangan nonton hanya untuk nonton, tapi juga kita pelajarin apa yang terjadi di dalam dan bagaimana itu kita bisa relate ke real life kita. Dan itu yang saya pelajari dari menonton Money Heist ini. Menurut aku film ini sangat bagus. Dan kalau misalnya teman-teman sudah nonton, coba kalian komen apa yang kalian pelajari dari film ini. Dan bagi yang belum nonton, saya saranin untuk nonton film ini secepatnya. Nah, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jadikan ini titik mulai kamu.